Presiden Joko Widodo bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta Minggu 18 Februari 2024 malam. Pertemuan tertutup ini diduga membahas komposisi kabinet hasil pemilu 2024. Surya Paloh tiba pada pukul 18.42 WIB dan masuk Istana Kepresidenan melalui pintu samping Istana Merdeka di dekat Wisma Negara yang tertutup bagi wartawan. Pada pukul 20.02 WIB, mobil yang dinaiki oleh Surya Paloh terlihat meninggalkan istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana mengungkapkan secara normatif, Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu sekitar 1 jam di Istana Merdeka untuk membicarakan sejumlah agenda kebangsaan, termasuk hal-hal yang terkait dengan dinamika politik dan hasil pemilu. Namun demikian, politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa Presiden yang memanggil Paloh. Pertemuan disebutnya hanya untuk silaturahmi, apalagi sejak pemilu keduanya belum pernah bertemu. Adapun Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menduga jika pertemuan kemungkinan digelar untuk mengajak Partai Nasdem bergabung ke barisan parpol pendukung Prabowo Gibran. Pertemuan juga diduga terkait dengan penyusunan kabinet ke depan. Menurut Adi, pertemuan ini harus dibaca dalam konteks pemilu. Secara politik, jika elit bertemu, pasti urusan politik elektoral dan kemungkinan terkait dengan bagi-bagi kekuasaan. Pada pemilu 2019, Nasdem mengusung Jokowi sehingga berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi Amin sampai tuntas masa jabatannya pada Oktober 2024. Lalu Nasdem putar haluan di Pilpres 2024. Nasdem menjadi salah satu parpol pengusung calon presiden, calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan pasangan itu kalah dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Gibran merupakan putra sulung dari Jokowi. Meski Jokowi tak pernah secara eksplisit menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran, sejumlah kalangan melihat gerak-geriknya selama pemilu mengindikasikan dukungan kepada pasangan tersebut. Adapun hasil quick count Litbang Kompas pada Kamis 15 Februari saat data masuk sudah mencapai 94,30%, Partai Nasdem mendapat 9,76%. Terkait pertemuan Paloh dan Jokowi, PKB menyebut pertemuan dilakukan tanpa koordinasi dengan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsur Rizal merespons kabar pertemuan antara Paloh dengan Jokowi di Istana Merdeka Minggu 18 Februari malam. Menurut dia tidak ada koordinasi terkait pertemuan ketum-ketum partai yang dikoalisi Amin. Sebelum pemilu, tepatnya sepanjang 2023, Jokowi dan Paloh setidaknya 4 kali bertemu. Di antaranya saat Nasdem memutuskan mengusung Anies menjadi capres, saat wacana duet Anies Muhaimin, dan saat KPK menangkap politisi Nasdem sekaligus bekas mentan Syahrul Yassin Limpo. Paloh mengakui relasinya dengan Jokowi bukan terbatas hanya hubungan ketua umum parpol dengan presiden. Ada hubungan personal yang cukup dekat, yaitu yang lebih dituakan sedikit dan lebih muda sedikit.